Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Malam, Malam, Malam. Bu. malam, malam, Oke. Bu Satya. Malam, Bu. Oh iya teman-teman, saya izin Pak Haris. Kayaknya sinyal saya jelek ya ini ya teman-teman. Iya, pengaruh Hmm, angin badai Iya. kayaknya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini teman-teman kegiatannya yaitu kita akan melanjutkan presentasi minggu depan teman-teman. Terus itu juga Minggu ada kemarin. review materi dari Pak Hari dan ada pengumuman terkait dengan UAS kayak gitu teman-teman. Oke. Mm-mm. Apakah suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas aman. Oke, oke. Oke, begitu ya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Hari. Mohon maaf Pak Hari, monggo Pak. Thank you, Bu Satya. Ya, tadi Bu Satya sempat WA saya sebelum kelas. Ya, jadi sempat mati lampu. Ternyata di rumah saya sempat mati lampu juga. Semoga nggak ada yang kedua kali hari ini. Jadi, saya nggak tahu dengan teman-teman di sana, tapi di Malang dari pagi itu gila anginnya ya. Jadi pagi itu mendung sekali. Terus apa? eh, Angin gitu. Tapi hujannya sebenarnya cuma gerimis hilang, ya gerimis lagi hilang. Nah, jadi akhirnya pengaruh ke sinyal. Iya. Semoga aman. Saya udah antisipasi sih nanti kalau ada WiFi saya terganggu seperti minggu kemarin ya. Semoga antisipasi saya juga nggak ada masalah. Tapi kalau dua-duanya masalah, saya nggak tahu lagi. Ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Satya tadi. Jadi hari ini teman-teman pertemuan terakhir rekondisi atau jadwal pengganti eh, dari minggu kemarin. Ya, jadi minggu kemarin, sorry, dari Rabu kemarin. Ya, jadi kalau kita flashback dari minggu kemarin sempat saya umumkan bahwa kalau mau mau minggu ini selesai, itu kita ganti dengan tugas. Cuman dari perspektif ini juga saya sebenarnya nggak terlalu nyaman kalau eh, mahasiswa kelas eksekutif di learning atau digital learning dan juga kelas hari ini itu diberi tugas karena menurut saya tugas itu malah nanti membebani gitu loh. Jadi percayalah teman-teman bahwa saya walaupun dipikir kalau dulu saya jadi mahasiswa itu enak ya dosen tinggal ngasih tugas. Saya itu sebenarnya nggak terlalu nyaman kecuali kelas pagi karena kelas pagi kok fokusnya dia hanya kuliah nggak ada kegiatan lain gitu. Mayoritas ya tentu ada yang part time ada yang magang tapi mayoritas hanya kuliah sehingga kalau kita kasih tugas lebih leluasa gitu. Dia menghabiskan waktu hanya untuk kuliah, sore ngerjain tugas, malamnya dia bisa nongkrong sama teman-teman. Tapi kalau kelas eksekutif, saya menghindari terus terang untuk memberikan tugas. Kecuali memang ada beberapa mahasiswa kelas eksekutif yang, Pak, saya merasa kurang, saya minta tugas aja gitu. Kecuali bagi yang memang sangat sering tidak masuk itu, saya bilang Bu Satya dan saya sepakat dengan dosen-dosen lain, kita nggak bisa meloloskan kalau memang sering nggak masuk dan begitu parahnya ya nggak masuk sampai beberapa kali, 4 kali begitu bahkan lebih. Ya, sorry itu saya itu nggak bisa karena ketika itu bisa tergantikan dengan tugas itu tidak adil dengan teman-teman yang lain yang sering masuk ya. Jadi dari prinsip fairness itu saya rasa nggak memenuhi gitu. Nah, tapi ada beberapa mahasiswa yang ya memang kondisi sakit 1 kali nggak masuk dan dia merasa gimana caranya biar maksimal Pak? Saya bikin tugas saja deh. Gitu. Atau yang minggu lalu saya nggak bisa masuk karena sakit, karena ada lembur kerjaan, eh, yang harusnya saya presentasi minggu lalu, boleh nggak Pak saya kerjakan via tugas? Nah, saya jawab waktu itu, ya sebenarnya saya nggak memberi tugas. Ya, jadi eh, apapun yang yang dikerjakan sama teman-teman dan langsung dipresentasikan itu dalam durasi kuliah, dalam waktu kuliah gitu. Jadi bukan untuk dibawa pulang dikerjakan minggu depan presentasikan nggak dalam waktu kuliah. Sebenarnya begitu. Dan di perjalanan kita ada juga waktu nggak cukup ya. Kalau nggak salah pertemuan keempat itu. Jadi waktu nggak cukup, akhirnya rekan-rekan silakan siapa deh sukarela yang mau ngerjakan ini. Kita sambung minggu depan. Jadi sebenarnya saya memberikan waktu di waktu kuliah, cuman kadang ada waktu kalau kita sekali kayak nggak cukup, akhirnya seolah-olah itu kayak PR gitu. Padahal niat saya sebenarnya bukan itu.
supaya waktu itu supaya nggak jam 9 lebih aja selesainya. Nah itu teman-teman. Sehingga Bu Satya sempat koordinasi dengan dosen koordinator, em, ya sudah dibuat aja pertemuan pengganti gitu ya, dan kita ketemunya hari Kamis gitu karena hari Rabu libur Imlek. Oke, itu pengantar dari saya. Yang kedua begini, nanti setelah saya bicara untuk pengantar ini, silakan teman-teman yang ingin mengoptimalkan nilai masih ada kesempatan untuk presentasi. Ya, tadi Bu Satya mengkode saya di WA, ada beberapa rekan yang mau presentasi, masih boleh nggak Pak? Boleh dong, ya. Ini kan pertemuan terakhir. Ya, boleh. Nanti sesi berikutnya ini langsung presentasi saja. Kemudian diikuti nanti ada review materi singkat dari saya. Jadi hari ini tidak ada materi baru. Jadi saya anggap 6 pertemuan ini sudah cukup lah. Kita banyak bahas lah mengenai branding ya. Saya rasa kalau mau ditambah lagi juga bebannya terlalu berat nanti ya untuk UAS. Itu yang kedua, jadi nanti langsung presentasi saja siapa nanti ada nama-nama eh, yang sudah disampaikan Bu Satya, apakah jadi presentasi, kalau jadi dengan senang hati saya berikan kesempatan, gitu ya. Nah setelah presentasi nanti review materi singkat dari saya, ya singkatnya seberapa singkat saya nggak tahu lah nanti secukupnya. Nggak mungkin singkat-singkat banget juga karena materinya beberapa pertemuan. Nah setelah itu teman-teman, supaya sekali lagi ya meringankan tugas saudara-saudara, tidak ada em, UAS yang terlalu berat untuk dikerjakan dan dikerjakan berhari-hari bahkan. Sekali lagi ini tujuan saya untuk mempermudah. Tadi sore ya sekitar jam setengah tiga saya menyempatkan waktu untuk membuat soal UAS di Google Form dan langsung Anda bisa kerjakan sebelum nanti jam 9 malam. Gitu ya. Jadi soal UASnya saya prediksi selesai dalam waktu 20 sampai 30 menit ketika Anda fokus mengerjakan. Langsung bisa dikerjakan sebelum jam 9 malam. Nah, sebelum Anda bertanya, ya barangkali di sini ada yang lagi jalan pulang kantor, ada yang lagi di tol, ada yang masih kerja, lembur, dan segala macam. Pak, bagaimana kalau kami tidak bisa mengerjakan malam ini juga? Untuk menghormati teman-teman yang segera mengerjakan, maka yang segera mengerjakan malam ini akan saya kasih bonus poin. Begitu ya teman-teman, supaya adil ya. Nah, tapi eh, begini, saya berusaha untuk adil memberi aturan tapi tidak memaksa. Sekali lagi, kalau ini kelas karyawan, jadi sedikit fleksibel. Ya, kalau kelas pagi saya suruh, udah kamu jam 9 datang, duduk, diam setengah jam, nggak boleh kemana-mana, mau kamar mandi dulu, waktunya tet, kerjakan, kerjakan. 30 menit lagi kamu keluar. Kalau kelas pagi boleh kayak gitu ya, lulusan SMA. Tapi kalau kelas eksekutif, sedikit saya beri fleksibilitas, tapi tetap ada aturan. Nah, tujuan aturan sekali lagi supaya eh, memfasilitasi rekan-rekan yang sekarang masih bekerja atau lagi perjalanan pulang atau bahkan lagi mati lampu ya. Tapi sekaligus juga memberikan aturan-aturan, memberikan keadilan bagi yang mengerjakan langsung malam ini. Jadi nanti ya mungkin ini jam 7 ya. Jam 8 kita bisa mulai UASnya begitu ya dan selesai setengah 9. Kalau misalkan, Pak, ini kan tadi Pak Hari bilangnya 20 menit bisa selesai. Karena multiple choice, Bapak Ibu, pilihan berganda. Ya, Anda tidak perlu menghitung, tidak perlu membuat naskah, narasi panjang-panjang. Saya pikir 20 menit selesai. Bahkan mungkin ada yang sangat cermat 15 menit selesai. Mungkin ya. Tapi 20 menit lah normal. Dan saya pikir 30 menit juga masih normal gitu. Tapi apabila yang mengerjakan lebih dari itu, silahkan saja ya, silahkan. Cuman eh, ada saya kasih clue ya. Kalau Anda mengerjakan eh, lebih cepat, itu nilainya lebih baik karena saya kasih bonus poin gitu ya. Karena saya menghargai nanti kan ada timestamp-nya ya. Yang sudah mengerjakan jam 8.20 udah selesai submit itu kan kelihatan waktunya. Itu saya kasih bonus poin. Sekali lagi untuk memberikan Anda motivasi ya dan juga keleluasaan dan juga penghargaan. Tapi walaupun demikian, setelah setengah 9, Anda bisa kerjakan maksimal jam 9. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau yang saya nggak bisa hari ini, Pak, bener-bener Pak, hari ini lembur, atau hari ini saya, mohon maaf ya, mungkin ada yang merayakan Imlek, kemudian kita masih perayaan di keluarga gitu, bagaimana, Pak? Boleh nggak nyusul? Boleh. Cuman
soalnya beda teman-teman. Ya, jadi kalau soalnya sama nggak adil dong, nanti bisa contek-contekan. Kemarin yang ngerjakan ini jawabannya apa kan? Ya, enak gitu. Jadi soalnya saya bedakan dan clue berikutnya adalah ya pasti lebih effort, lebih susah soalnya gitu untuk mengerjakan. Mungkin yang malam ini adalah multiple choice, pilihan berganda. Ya, kalau Anda mengerjakan lebih dari jam 9 malam ini, lebih dari jam 9 ya, jadi ya malam ini kalau jam 9 ya sudah kita tutup. Tapi kalau lebih Pak, saya baru pulang jam 10, Pak. Itu poinnya sama dengan yang besok pagi, Pak, boleh nyusul nggak pagi ini? Besok paginya misalnya. Atau siang nanti, Pak. Saya shift malam, baru kerja, selesai jam 11 malam, jam 11 siang besok. Ya, saya bilang boleh, hanya saja soalnya berbeda dan bisa jadi lebih susah. Dan tetap ada batasan waktu. Untuk yang mau nyusul, saya tunggu maksimal besok, Bapak Ibu. Ya, besok-besok itu ya sampai jam 00.00 lah, tengah malam besok. Ya, tentu nggak bisa kalau tiba-tiba minggu depan, Pak, saya mau UAS sekarang, ya nggak bisa dong. Ya, nggak bisa. Jadi kalau saya pisahkan semua, nggak adil nanti ya. Bulan depan masih ada ngerjakan UAS, saya nggak adil, ya. Sangat tidak adil. Baik, begitu ya yang saya bisa sampaikan. Nanti akan saya highlight, saya ulangi beberapa poin. Yang sudah memahami, tolong jangan bosan-bosan mendengarkan suara saya, karena supaya tidak salah paham nantinya. Ya, oke. Nah, bagi yang ingin mengerjakan malam ini, ya cepat selesai, cepat keluar nilainya, enak, besok lega. Link soal akan saya bagikan di kolom komentar Zoom ini juga. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ditunggu saja, ada waktunya nanti akan saya bagikan, entah itu jam 8 TED atau jam 8 kurang, tapi saya akan bagikan di kolom komentar link ini juga. Mohon dengan sangat rekan-rekan tidak membagikan link tersebut di luar. Ya, karena supaya fair, yang mengerjakan juga yang hadir di Zoom ini. Ya, nanti misalkan ada yang terlambat, masih boleh ngerjakan sebelum, pokoknya ngerjakan di submit sebelum jam 9. Ya, jam 9 itu submitnya rekan-rekan ya, bukan jam 9 baru mulai ngerjakan. Ya, lepas dari itu atau di luar itu akan diberi soal yang berbeda. Kapan soalnya berbeda dikasihkan? Tidak hari ini, tapi besok. Besoknya jam berapa? Tunggu informasi. Malah lebih ribet kan, gitu ya. Baik, rekan-rekan, dengan demikian saya lanjutkan ya. Ini jam 8, sorry jam 7. Saya serahkan ke Bu Satya. Bagi rekan-rekan yang ingin presentasi, menambah poin tugas, silakan. Ya, silakan komando Bu Satya. Baik, Pak Hari, kalau untuk kemarin ya Pak, itu ada beberapa nama yang sudah antri untuk melakukan presentasi terkait dengan suatu bisnis yang kemarin itu. Nah, itu ada Pak Urip Dadang. Nah, kebetulan Pak Urip Dadang izin tidak masuk. Ada Kak Aryani. Nah, ini Kak Aryani, ada Kak Rifan. Kak Rifan, oh, Kak Rifan belum ada, Kak Santi, dan Pak Aji. Oke, dengan menunggu yang lain-lain, bisa kita mulai dari Kak Ketut Aryani aja ya, Pak ya. Oke, silahkan Kak Aryani. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Bu Satya. Izinkan saya share screen, maaf. Apakah sudah terlihat? Sudah. Wah, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang software Create Studio. Nah, di mana Create Studio ini adalah sebuah perangkat lunak animasi yang dirancang untuk mempermudah pembuatan video dengan kualitas tinggi. Nah, di sini tanpa perlu keahlian teknis yang begitu rumit. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, Create Studio telah menjadi pilihan bagi banyak kreator konten, baik pemula maupun profesional. Yaitu tadi karena kemudahannya dalam membuat video animasi 2D dan 3D. Lalu menurut saya hal yang menarik dari Create Studio adalah karena antarmukanya yang mudah digunakan dengan sistem drag and drop tadi, lalu memungkinkan pengguna untuk membuat animasi 2D dan 3D dalam satu platform. Software ini menyediakan koleksi karakter dan elemen grafis lengkap dengan berbagai format waktu kita mengekspor hasil yang kita buat itu. Lalu di situ juga ada fitur green screen, animasi custom,
dan ada juga integrasi musik dan voice over. Jadi ini menambah kemudahan dalam membuat video, sehingga Create Studio memungkinkan pembuatan video animasi yang profesional meski dalam waktu singkat. Nah, menurut saya hal yang membuat software ini menginspirasi adalah dalam hal product creation-nya, di mana Create Studio menarik perhatian komunitas yang tertarik pada animasi dan editing video, termasuk websitenya yang fokus pada motion graphic dan video marketing. Dalam kompetitor research, Create Studio memberikan kelebihan utama daripada kompetitornya, yaitu dalam kemudahan pengguna. Di situ misalnya ada fitur animasi 3D dan kemampuan multiplatformnya. Memang sih dalam Create Studio ini memang ada keterbatasan dalam hal misalnya kustomisasi karakter, di mana memang karakternya terbatas dibandingkan software profesional yang memang kita bisa buat sendiri. Lalu keunikan utama yang ditawarkan adalah kemampuan animasi 3D dengan fitur drag and drop yang lebih mudah dan memungkinkan pembuatan video animasi tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Saluran promosinya melalui YouTube, Facebook, dan affiliate marketing. Kemudian dalam hal market validation, Create Studio mendapatkan permintaan tinggi karena kebutuhan konten video yang terus meningkat. Misalnya dalam bidang marketing dan edukasi. Pasar untuk software ini sangat besar, meskipun terdapat banyak kompetitor tentunya, banyak pengguna beralih ke Create Studio karena kemudahan penggunaannya. Lalu untuk tempat riset pasarnya, Create Studio menggunakan sumber dari Google, YouTube, dan Facebook, serta bergabung dengan komunitas. Nah, iklan yang sering muncul adalah tentang tag cara membuat video animasi mudah. Lalu product creation-nya yang berdasarkan kebutuhan pasar adalah video marketing dan animasi untuk bisnis dan edukasi. Pelanggan menginginkan software yang mudah digunakan tanpa memerlukan keterampilan desain. Create Studio menyelesaikan masalah pembuatan video animasi dengan lebih cepat dan profesional tanpa memerlukan software yang mahal. Pelanggan berada di platform seperti YouTube, Facebook, dan marketplace digital dengan jumlah yang sangat besar, terutama di kalangan konten kreator. Lalu dalam hal produk idea, Create Studio menawarkan manfaat utama berupa kemudahan penggunaan tanpa perlu coding dan kemampuan animasi 2D dan 3D. Produk ini menyediakan template yang siap pakai, karakter animasi, fitur drag and drop, desainnya modern dan ramah pengguna. Aksesnya juga premium, fitur utama termasuk animasi 3D, template dan transisi, pengeditannya multi-layer, serta ada sinkronisasi voice over. Kemudian ukuran softwarenya juga cukup ringan. Kemudian menurut saya dalam hal product creation ini, Create Studio adalah contoh sukses dari proses penciptaan software yang fokus pada kebutuhan pengguna dengan memahami tantangan yang tentu dihadapi oleh konten kreator, mengembangkan fitur yang relevan, serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Sehingga Create Studio mampu menjadi salah satu software animasi yang banyak digunakan di berbagai industri dan kalangan. Dengan terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas, software ini dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama. Lalu dalam hal strategi pemasaran, Create Studio memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan software ini kepada audiens yang tepat, bekerja sama dengan kreator konten dan influencer untuk memberikan ulasan dan menawarkan promosi menarik agar lebih banyak orang tertarik untuk mencoba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Hari dan Bu Satya. Terima kasih Bu, ini info baru sih. Saya pernah dengar beberapa tools semacam ini, cuman ini tadi lumayan kompleks ya pembahasannya dan saya pengen kepoin lebih lanjut ya itu soal yang tadi itu ya. Terima kasih Bu Iya Aryani Pak. informasinya. Iya. Iya Pak. Oke, Bu Satya silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Kak Aryani. Oke, Terima selanjutnya kasih Bu Satya. Terima kasih Pak Hari. untuk Pak Urip Dadang. Halo, Pak. Apakah ada di tempat? Ya, halo Bu. Mohon maaf Oke. saya kami internetnya jelek sekali ini. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Ini coba saya bantu share screen ya, Pak ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Di jalan. Oke, ini Bu. Sudah Bu. Sudah aman, Bu. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Urip Dadang. Terima kasih.
Pak Hari, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Hari juga untuk rekan-rekan semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Hari kemarin bahwa kita mencari apa ya, true story ya, kisah sukses. Saya mungkin Pak Hari dapat, saya orang yang paling simpel ya Pak. Simpel, kemarin kita kerjakan cepat sesuai dengan bicara kemarin target dari Pak Hari. Nah, saya ngambil tuh paling gampang dari pekerjaan yang sudah saya lakukan. Saya ngambil dari kebetulan dari tugasnya Pak Hari ini juga muncul kemarin tim kami untuk bikin newsnya. Jadi saya mengambil apa ya namanya ya, contoh salah satu pengusaha yang kami datangi yang benar-benar menginspirasi. Jadi pengusaha ini namanya adalah Pak Cipto, dan dia oke, jadi pengusaha ini namanya Pak Cipto. Dia berawal dari seorang apa ya, pekerja di konveksi tas pada tahun 95 di Jakarta. Kemudian akhirnya dia mengembangkan usahanya setelah tahu jadi di sana bagaimana pola pemikirannya segala macam, dia pulang ke daerah asalnya ke Pemalang. Di tahun 2015 dia mencoba membuat usaha tas sendiri, yaitu tas wanita serta pouch juga. Dia melihat bahwa pasarnya akan terbuka. Pada tahun 2015 dia di backup oleh salah satu karyawan dan juga kakaknya. Kemudian dia mensuplai untuk merek-merek yang sudah ternama. Jadi dia apa ya, sistemnya dia bikin orderan, kemudian nanti akan dilabeli oleh pihak lain. Nah ternyata pada tahun 2000 sekitar 2016 ketika usahanya sedang naik daun, tiba-tiba orang yang biasa order ke dia ini menghentikan ordernya dengan sangat tiba-tiba. Nah dengan sangat tiba-tiba menghentikan ordernya, padahal dia juga sudah mengerjakan, dan akhirnya dia menceritakan bangkrut, habis bangkrut. Cerita ini tervalidasi oleh tetangga sekitarnya yang menyatakan bahwa pada saat 2016-2017 itu memang dia sempat mengalami ekonomi yang sangat sulit. Tapi dari situ dia kemudian bangkit dan membuat usahanya ini kembali bangkit dengan sistem yang berbeda. Jadi dia bangga dengan menggunakan menggunakan merek sendiri. Kemudian dia juga mengemas produknya ini hampir sama dengan produk yang berkelas lainnya. Misalnya dari bahan dalamnya dia juga produksi sendiri, bahkan dia order sampai Korea. Kemudian dia juga order untuk lapisan luarnya juga dari Bandung. Jadi intinya dia serius mempelajari, kemudian memproduksi tas-tas yang memang berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Nah, salah satu poin penting yang saya ambil dari Pak Cipto ini adalah dia menggarisbawahi bahwa kerja dengan jujur itu apa ya namanya lebih penting bagi dia. Kejujuran adalah di atas segalanya, tapi tentu saja kreativitas dengan dia selalu melihat desain-desain terbaru, melihat mana yang paling ramai itu dari majalah-majalah atau dari postingan-postingan di media sosial. Kemudian juga dia menghormati sistem perdagangannya, di mana dia tidak menjual secara langsung, tetapi dia menggandeng ibu-ibu yang mau bekerja. Modelnya hampir sama dengan susu fermentasi ya. Saya blank, Pak. Yang untuk khusus kuliner, Pak. Lupa itu. Jadi intinya itu, kemudian dia menggandeng ibu-ibu di sekitarnya dia, ibu dan lain-lain memasarkan. Karena ini dia membuat paket-paketan, jadi kalau mau jadi agen, distributor atau dan lain-lain, dengan nanti sistemnya adalah potongan atau apa namanya, ada potongan harga lah intinya. Nah, saya sempat bertanya kenapa Bapak tidak membuka TikTok sendiri, tidak membuka marketplace sendiri. Lalu dia berkata bahwa saya pernah mengalami
hal yang tidak menyenangkan ketika saya dicurangi. Nah, memang komitmen dari awal dia membuka distributor, agen, dan reseller, dan ternyata yang memiliki marketplace adalah dia distributornya, ya agennya, reseller, dan dia tidak membuka sendiri. Bahkan kalau orang mau beli sendiri ke tempat dia, kalau tidak dalam jumlah yang besar, dia tidak melayani. Kalau eceran dia tidak melayani. Makanya pada saat kami membuat konten, dia agak keberatan. Di awal dia agak menimbang-nimbang apakah alamatnya dia akan cantumkan di situ, tapi akhirnya diperbolehkan untuk cantumkan. Walaupun dia katakan di situ bahwa tidak melayani untuk pembelian eceran. Nah, intinya itu yang saya ambil Pak dari Pak Cipto ini, yang kebetulan secara tidak sengaja kami menemukan, karena pihak pemerintah kabupaten pun, dinas terkait pun tidak mengetahui kalau ada pengusaha yang produksinya, saya lihat bukan lagi ribuan itu, tapi di rumahnya ada ratusan ribu yang siap siap dipasarkan, dari bangkrut, minus, utangnya ratusan juta, kemudian dalam sekitar 3-4 tahun dia sudah bangkit, rumahnya sudah punya rumah 3, bahkan mau 4, kemudian usahanya, karyawannya dari yang tadinya dia dan kakaknya saja sekarang sudah 30 orang karyawannya, itu yang di rumahnya dia, belum lagi yang di bawah pulang. Jadi itu Pak, ada beberapa poin, beliau mengatakan kerja keras, dia menghargai tim, jujur, serta mengutamakan mutu produk menjadi nilai wajib bagi usahanya. Usaha dari Pak Cipto. Itu mungkin yang bisa saya sharekan Pak, tentang tugas dari Pak Ari kemarin. Terima kasih Pak Ari Pusatya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini cerita tentang Pak Cipto ya, nanti walaupun beberapa suaranya kurang terdengar jelas, tapi saya nangkep poin-poinnya ini penting ya sebenarnya dalam bisnis. Rekan-rekan sekalian, dari perjalanan bisnis itu setiap orang sebenarnya unik ya. Jadi ada yang ngotot kalau bisnis ya memang harus fokus. Tapi ada yang fokus, tapi dia stuck gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana sampai beberapa tahun. Nah, terus mana teori yang benar? Tergantung kondisinya, kalau saya lihat. Jadi misalkan begini, ada seorang pengusaha, dia bisnis servis AC, bahwa dia belajar secara otodidak, ikut teman, akhirnya dia buka jasa servis AC. Usahanya nggak berkembang kemana-mana, ya dia servis AC ya ala kadarnya lah, maksudnya ya artinya kalau gaji orang kantoran udah lewat 2-3 kali lipat lah, gitu. Jadi untuk survive dia bisa, tapi bisnisnya nggak kemana-mana. Ya. Jadi ketika dia ingin berkembang, mengembangkan usahanya, nambah klien-klien yang lebih besar, lebih banyak, selalu terganjal dengan, oh kalau di kota ini sudah ada pemainnya ini dan sudah kuat. Nah, kemudian banyak pesaing baru, ya. Kemudian dia berusaha beralih bisnis yang lain. Ya, dia servis elektronik. Nah, ketika dia masuk ke servis elektronik, malah nggak kura-kuruan, malah sepi banget ya, dengan promo segala macam. Nggak berkembang, tapi ada pelanggannya, cuma nggak kemana-mana bisnisnya. Ya. Kadang rugi, kadang ya sepi banget gitu ya, kadang ya biasa aja. Tapi setelah ditekuni, dia ingat kata-kata orang bahwa bisnis harus fokus. Karena dia nekuni yang namanya servis elektronik, dan ujung-ujungnya dengan segala cara yang dia tahu, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, suatu saat temannya datang, ya, dia mengajak, kamu mau nggak bisnis pengolahan limbah gitu ya, pengolahan limbah dari barang-barang fashion, kain, ya, kemudian ada juga dari limbah sepatu, itu diolah, ada perusahaan yang mau beli nih, perusahaan dari Kanada. Gitu. Nah, perusahaan Kanada nih ada nih di Indonesia, dia buka manufacturing-nya di Semarang gitu. Saya dapat nih kontaknya, saya dapat aksesnya, saya bisa menghubungkan kamu dengan dia. Tapi ada syaratnya, minimal kapasitasmu harus sekian, ya, standar alatmu harus sekian. Gitu. Awalnya dia pusing, waduh gila nih, ternyata syaratnya banyak banget. Tapi uang yang ditawarkan besar sekali untuk barang-barang bekas itu ya setelah diolah dengan proses tertentu, dijual ke perusahaan yang di Kanada tersebut, yang saya nggak tahu dia visitnya atau
Dia stay-nya memang di Semarang, perusahaan itu. Tapi dia membeli dalam jumlah yang sangat besar, gitu ya. Nah, nominalnya istimewa dan dia belum pernah bekerja dengan nominal sebesar itu nilai kontraknya. Walaupun pusing di awal, dia harus beli alat, harus belajar banyak hal, dia kerjakan. Nah, ketika dia kerjakan, stres yang di awal di tahun pertama dia pusing gitu. Wah, gila ini dunia baru yang belum pernah sama sekali saya sentuh. Saya ngelakuin ini hanya karena duit. Ini hal yang sangat tidak menyenangkan. Saya nggak tahu, saya taunya elektronik, benerin AC, tiba-tiba suruh ngurusin limbah-limbah konveksi, limbah-limbah fashion, limbah sepatu gitu. Dan cara mengolahnya pun itu sangat membosankan dan sangat melelahkan. Tapi begitu dibayar, hasilnya wah luar biasa gitu ya. Bahkan bisa beli tadi Pak Cipto di rumahnya beli rumah baru ya. Ini dia juga bisa melakukan itu dengan sekali pembayaran saja. Tapi tentu resikonya juga besar karena dia harus modal di awal kan untuk peralatan, untuk SDM. Tentu dia nggak bisa kerja sendiri. Dia harus merekrut banyak orang-orang di kampungnya dia untuk mengerjakan pengolahan limbah itu. Nah, setelah ada kontrak, pertama di kontrak 1 tahun, ya setiap bulan dia setiap 3 bulan dia harus mengirimkan hasil pengolahannya. Nah, setelah itu dikontrak 2 tahun lagi, setelah itu dikontrak lagi. Nah, total kontraknya sudah 7 tahun gitu. Tapi masalahnya adalah gini, ketika dia dikontrak di tahun pertama, dia pikir dia hanya punya kesempatan 4 kali kirim. Kan setiap kuartal harus kirim ya, 3 bulan sekali harus kirim. Jadi dia punya 4 kali pengiriman. Dan ketika diperpanjang di tahun kedua, dia senangnya bukan main. Wah, saya bisa saving banyak, saya bisa beli aset, saya bisa beli tanah, macam-macam pikirnya, saya buka bisnis lain. Dan pasti di pikiran dia waktu itu adalah, oke, saya udah nyaman di sini, kerjanya memang membosankan, tapi sekarang saya punya karyawan, walaupun itu tetangga saya sendiri. Sekarang bagaimana saya menemukan perusahaan yang sama, yang membutuhkan produk yang sudah saya kuasai ini dalam 1 tahun ini. Jadi saya tinggal mencari perusahaan-perusahaan yang lain, seperti perusahaan Kanada ini, yang menerima produk saya. Sekali bayar langsung kerasa itu hasilnya gitu. Untungnya banyak. Tahun kedua dia cari, tahun ketiga dia cari, sampai selesai kontrak tahun ke-7. Ternyata susah bukan main. Mencari perusahaan yang pengen membeli cara teknik pengolahan yang sama dan pengen membeli limbahnya itu sesuai dengan spek. Saya nggak bilang secara general. Saya pun kalau suruh menjelaskan agak susah, gitu ya. Karena speknya spek yang pengolahannya khusus, ya. Dan saya tidak dapat informasi setelah diolah itu apakah perusahaan Kanada ini membuat bahan olahan itu menjadi bahan baru ataukah dilempar lagi ke luar negeri, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini perusahaan yang mampu membeli dalam jumlah besar. Lah dia cari mana ya perusahaan yang membutuhkan limbah seperti ini, saya olah, saya jual. Itu nggak ketemu gitu. Dan susah, dia udah nurutin orang-orang, oh bikin website Pak, ngelobi ke sini, datang ke PT ini, ada perusahaan Korea Selatan yang mungkin membutuhkan yang sama. Nggak goal. Sudah sedikit jumlahnya yang membutuhkan produk-produk semacam itu, dan kalaupun ada, biasanya sudah dikuasai oleh penjual besar. Jadi pesaingnya sudah ada beberapa yang besar gitu. Misalkan perusahaan Jepang, oh iya saya butuh. Tapi sorry, kita udah kontrak nih, ya kita udah kontrak dengan perusahaan Jepang yang lain, yang satu circle dengan dia, satu geng dengan dia, sehingga saya membutuhkan perusahaan lokal seperti perusahaan Anda. Gitu. Gagal lagi, beberapa kali pitching, ikut tender, ikut kontrak, ikut penunjukan langsung, gitu. Gagal gitu. Sehingga sama, akhirnya perusahaan ini berkembang, ya karyawannya jadi puluhan, tapi rapuh. Kenapa rapuh? Dia tergantung pada satu klien saja. Satu pelanggan, pembelinya besar, tapi bagaimana kalau nanti pelanggannya menghentikan pembelian seperti tadi Pak Cipto ya, ceritanya Pak Urip tadi ya. Bagaimana? Dua pemikir itu terus. Saya sekarang memang jualan, karyawan saya banyak. Tapi bagaimana tiba-tiba, maaf ya tahun depan kita sudah menemukan vendor baru sehingga kita hentikan kontrak tahun ini. Pasti pusing dia gitu kan. Ya, ini banyak terjadi cerita seperti ini. Di usaha saya dulu juga begitu. Satu klien 5 tahun, satu klien aja 5 tahun. Tapi saya bisa hidup dengan beberapa karyawan karena memang pembelinya besar. Tapi bagaimana kalau berhenti kontrak? Nah itu. Tapi untungnya saya bisa mengantisipasi di tahun keempat gitu ya, sehingga mulai mengerti ini perusahaan-perusahaan yang butuh jasa saya. Nah, yang cerita tadi limbah itu dia nggak menemukan di tahun ke-7 dia, aduh nggak bisa ketemu perusahaan yang kayak kamu lagi di mana sih gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, kalau dia bersikeras hanya fokus ke sana, katanya bisnis harus fokus, dan bersikeras sampai tahun ke-8, tahun ke-9 hanya fokus di situ saja. Di tahun ke-7 kontraknya dihentikan. Ya bisa bayangkan apa yang terjadi. Gitu. Bapak Ibu, kalau saya lihat, kadang memang ada bisnis yang kelihatan bagus, prospeknya oke, dan saya pun dulu mengalami, tapi model bisnis itu, klien jenis itu yang mungkin klien raksasa yang datang di level kita ya, mungkin klien raksasa buat level lain mungkin berperusahaan lain, oh, ini level kecil Pak ini Pak, tapi buat tadi Pak Cipto UMKM atau yang saya ceritakan tadi mengenai limbah, itu klien besar sekali karena dia belum pernah lihat uang sebesar itu dibayarkan ke rekening dia, dan dia merekrut orang-orang kampung. Nah, levelnya kan level-level kampung sebenarnya usaha. Tapi kadang-kadang kita harus menyadari bahwa ada satu momen di mana kita ketemu model bisnis yang mungkin tepat, marginnya besar, keuntungannya bagus, tapi ini hanya sebagai batu loncatan saja. Nantinya kita harus menyesuaikan untuk model bisnis yang kira-kira prospeknya jangka panjang bagus, customer juga masif, ya, pasarnya terus tumbuh, industrinya bagus. Nah, sehingga kadang-kadang memang satu momen ketemu klien besar, ketemu kesempatan yang besar, itu kadang-kadang memang tidak perlu kita jalankan fokus ke situ terus. Kalau kita lihat, wah ini kalau ke depan nih industrinya bisa mati nih, ke depan ini yang bisa terjadi nih, ke depan kalau kok ditinggal pelanggan saya bisa hilang nih, ke depan ada tren penurunan di industri ini. Sehingga kadang-kadang ada satu model bisnis yang datang ke bisnis kita, yang tiba-tiba kita terinspirasi, tiba kita dapat rezeki tanpa effort, atau sedikit effortless lah. Itu dimaksudkan supaya kita punya cash storage, bahasa saya, punya saving, ya, punya cadangan kas, punya modal, punya working capital, sehingga kita bisa melompat ke bisnis yang lebih prospek. Walaupun nggak usah terburu-buru, tapi kita satu peluang itu dimaksudkan supaya kita punya saving. Sehingga kita waktunya datang, sebelum waktunya datang, ya, sebelum bisnis ini saturated, sebelum bisnis ini menurun, kita bisa lompat kan, oh ini sekarang saya punya modal. Oke, sekarang saya mau bisnis yang prospeknya jangka panjang, pelan di awal, tapi ini terlihat lebih meyakinkan. Sekarang saya punya modal. Nah, bisnis yang kemarin gimana ditinggalkan? Ditinggalkan apa enggak? Tergantung kondisinya. Kadang ada bisnis yang memang harus segera ditinggalkan. Karena beberapa orang yang saya lihat, enggak, katanya mentor saya harus fokus. Iya, tapi bersusun nggak ada prospek. Mau fokus kayak gimana pun, tapi ini bisnis saya nggak ada pesaing. Nggak ada pesaing karena permintaannya kecil sekali. Kamu mau, ya memang nggak ada persaingan, nggak ada permintaannya, ini akan hilang beberapa tahun lagi, akan hilang. Kamu harus siap-siap sekarang. Enggak, saya mau fokus, ya udah. Kalau kita udah warning kayak gitu dan dia mau fokus terus, sedangkan permintaannya terus saturated, terus turun, decline, tinggal tunggu waktu, dan memang banyak terjadi tiba-tiba hilang bisnis gitu. Ya, makanya ada juga pengusaha-pengusaha yang sering bilang, kenapa bisnismu bisa banyak, tapi banyak juga yang sukses. Ada yang gagal tapi lebih banyak yang sukses gitu. Saya mengibaratkan mereka ini fokus untuk tidak fokus, tapi bisa berhasil. Jangan salah loh, kadang-kadang yang nggak fokus itu bisa berhasil gitu. Jadi sebenarnya nggak ada formula yang baku menurut saya. Kalau di teori bukunya mungkin fokuslah ke bisnis tertentu sampai jadi kemudian kembangkan. Tapi ada juga yang ini tembak, tapi jadi. Terus gimana penjelasannya gitu ya. Jadi saya lihat beberapa orang malah kalau dia fokus malah nggak jadi apa-apa bisnisnya. Ya, jadi membedakan antara fokus dengan keras kepala. Ya, kadang ada bisnis yang nggak prospek, digarap, terus digas, terus ditambahin modal. Yang paling parah udah kelihatan nggak prospek, nggak bisa jualan, terus rugi, pinjam modal bank, pinjam modal, udah terus numpuk utangnya sampai puluhan miliar itu. Itu tadi pagi saya baru ketemu orangnya itu. Puluhan miliar, udah dibilang, kamu dari utang puluhan juta, saya bilang ini nggak prospek dan bidangmu bukan di sini gitu. Jadi beberapa kali percobaan, beberapa kali tembak amunisinya, udah minusnya parah gitu ya. Dan minus parah ini bukan karena kamu membangun brand, tapi memang satu bukan di situ bidangmu, kedua industrinya jelek di kotamu gitu ya. Dan kalau kamu teruskan, mungkin suatu saat akan besar, tapi sangat jauh. Kita nggak bisa meraba-raba sesuatu yang sangat belum terjadi ke depan. Daripada gitu, kenapa kamu nggak belok? Sesuatu yang kamu lebih ngerti, yang pasarnya di depan mata,
konseinya kamu bisa handle daripada kamu melakukan bisnis yang aneh buat orang lain dan orang lain nggak butuh. Nggak perlu harus fokus ya sudah. Itu namanya keras kepala kalau itu ya. Udah gitu dia pinjam uang sampai bertemu puluhan miliar. Sekarang stres. Nggak depresi sudah bagus ya. Jadi saya nggak tahu lagi kalau itu bagaimana itu keras kepalanya ya. Apalagi kalau dia udah gesek-gesek kartu kredit terus nggak bisa bayar, diutang tambah utang lagi, wah ya udah. Oke, jadi menarik ya cerita tentang Pak Cipto tadi ya. Nah, itu mengingatkan saya terhadap beberapa rekan saya yang mengalami hal yang sama, tapi ada yang sukses banget, ada yang biasa aja, ada yang hancur banget. Jadi saya ceritakan semuanya. Terima kasih. Bu Satya, ada lagi? Baik, Silakan. Pak. Terima kasih. Kurang 2, Pak. Ini ada Pak Muhammad Rifan sama Kak Santiwuri. Oh, ini ada Kak Santiwuri. Halo, Kak. Halo Kak, halo Bu Satya, selamat malam. Selamat malam. Boleh silahkan langsung di-share screen, Kak Santi. Baik, selamat malam Pak Hari dan Bu Satya. Saya izin off cam. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Oh ya, Silakan. terima kasih Bu Pak Hari. Jadi hari ini saya akan presentasikan mengenai bisnis yang berpengaruh di era sekarang ini, yaitu digital marketing agency dari Pakar Jasa. Jadi Pakar Jasa ini adalah digital marketing service. Sebagai agensi digital marketing, Pakar Jasa menawarkan berbagai layanan meliputi perencanaan strategi marketing, pengembangan, pengoptimal hingga konsultasi kampanye iklan di beberapa platform. Antara lain iklan di Facebook dan Instagram Ads, kemudian Google Ads, TikTok Ads, SEO, optimasi Tokopedia dan Shopee, serta konsultasi digital marketing lainnya. Jadi Pakar Jasa ini fokus pada performance digital marketing. Mereka akan bantu scale up bisnis kita di digital marketing melalui tadi Facebook, Instagram, Google, data analitik, dan lain-lain. Jadi dari Pakar Jasa ini selain bantu meningkatkan penjualan untuk menggait customer baru, mereka juga bantu meningkatkan repeat order dari customer lama. Mereka juga mempunyai kelebihan yaitu fleksibel dengan sistem budgeting yang fleksibel dan terkontrol untuk setiap campaign iklan digital sehingga dapat menyesuaikan dengan budgeting yang kita inginkan. Jadi dari Pakar itu akan bantu untuk buat ads, tapi untuk produksi konten dari kita nanti dari Pakar bantu untuk setup iklan, kemudian targeting dan lain-lain. Lalu untuk budget ads-nya itu dari kita. Kemudian ada up to date dari Pakar, itu akan selalu up to date dengan perkembangan digital ads baik dari strategi maupun update-update terbaru dari setiap platform iklan kita. Terus kemudian transparansi. Jadi mereka juga akan mengirimkan laporan setiap 2 minggu sekali dan laporan bulanan itu sesuai dengan kebutuhan kita butuhnya berapa lama sekali untuk dilaporkan gitu supaya kita untuk segera analis konten apa yang harus kita perbarui, harus kita produksi supaya penjualannya itu bisa berjalan lebih baik gitu. Selain itu juga ada analitik yang mendalam terhadap keseluruhan campaign kita sehingga strategi digital marketing berjalan sesuai dengan target. Kemudian untuk kelebihan menggunakan Pakar Jasa ini, yang pertama adalah strategi pemasaran yang tepat sasaran, yaitu dengan menggunakan Pakar Jasa kita bisa menghemat waktu dan biaya karena dari Pakar Jasa ini akan bantu kita untuk membuat ide, memberikan ide konten, terus memberikan evaluasi dan memberikan feedback yang
seharusnya kita untuk scale up bisnis itu bagaimana. Terus kemudian selain itu untuk fee-nya itu juga nggak terlalu mahal, sama dengan gaji karyawan gitu kurang lebih, jadi sangat menghemat waktu dan biaya. Kemudian budgeting iklan juga bisa kita atur, konten-konten yang diproduksi dan dibantu penargetan yang tepat. Kemudian yang kedua, analisis data yang mendalam, ini dibantu untuk analisis dan riset pasar serta audiens sasaran sesuai dengan hasil data kita tiap bulannya itu. Kemudian ada perencanaan kampanye serta mengidentifikasi tren yang terkini. Kemudian yang ketiga, pengoptimalan CEO. Jadi mereka juga bantu untuk cari kata kunci, memahami algoritma mesin pencarian di Google dan faktor-faktor lainnya untuk meningkatkan penjualan kita melalui digital marketing juga. Kemudian dari mereka juga manajemen media sosial yang sangat efisien, mereka juga mengikuti tren-tren, kadang mungkin ada post dari Instagram juga, terus gimana menghasilkan konten yang berkualitas. Selain itu, pakar jasa ini juga sudah merupakan bisnis partner dari Meta, sehingga apa yang update dari Meta mereka juga mengikuti, sehingga kita dalam berbisnis itu juga bisa mengikuti perkembangan digital marketing yang sekarang. Misal contoh, ini mau lebaran, jadi dari Meta itu ada beberapa tips untuk kita mengikuti kampanye lebaran, misal harus sudah bikin kampanye Hamin 1 bulan, kampanye bertemakan lebaran gitu, terus nanti Hamin 2 minggu, jadi ada jadwalnya juga dari Meta, sehingga kita juga mungkin dari bisa terbantu melalui pakar jasa ini. Nah, ini contoh laporan yang diberikan oleh pakar, jadi mereka benar-benar transparansi, terus mereka kasih laporan jumlah klik, jumlah view konten, purchase, reach, CTR, dan lain-lain. Terus mereka juga bantu untuk scale up bisnis kita dari yang mungkin ROAS atau nilai omset dibagi biaya iklannya itu cuma 2 kali lipat, gitu-gitu mereka bantu untuk lebih baik lagi. Selain itu juga mereka ini, selain mereka memberikan jasa untuk bantu kita menggunakan ads di Facebook, Google, TikTok, dan lain-lain itu, mereka juga menyediakan workshop untuk kita belajar juga. Misal kita juga pengen belajar mengenai ads iklan dari Meta atau cara ads dari e-commerce juga. Jadi ada jadwalnya juga, mereka juga meng-guide seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Pak Hari dan Bu Satya, waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk sharingnya Mbak Santi Wuri ya. Digital marketing agency tiba-tiba booming ya beberapa tahun belakangan ini. Pikir orang-orang berpikir bahwa wah, bikin bisnis sekarang gampang, bikin agency aja, digital marketing agency, social media agency. Digital marketing agency tinggal ambil course atau belajar otodidak dari YouTube, belajar Google Ads, build a landing page, Meta Ads, buka jasa. Secara teknikal memang alurnya seperti itu. Tapi when you decide to open new business ya in digital marketing, itu game plan-nya tidak sederhana itu. Karena yang sering orang lupa ya ketika dia punya technical skill dan dia akuisisi pelanggan, yang paling susah adalah setiap bisnis punya karakter yang berbeda-beda. Sehingga ketika dia memaksakan satu skema tertentu, satu campaign dan strategi tertentu dengan format tertentu, itu dia tiba-tiba jadi wah ternyata beda banget dan hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita janjikan gitu. Sehingga mulai goyah itu imannya gitu ya. Jadi yang tadinya udah fokus ke digital marketing agency ternyata susah ya bro ya. Kok ini banyak orang yang komplain, belum lagi nanti report yang ditagih dan nggak sesuai hasilnya. Belum lagi klien yang mintaannya macam-macam ya. Nah, anyway itu
Kesalahan banyak digital agency yang baru tiba-tiba nyemplung, menjanjikan omset Anda 2 kali lipat dalam waktu 2 bulan. Kenapa dia pernah menjanjikan kayak gitu? Dia pernah punya case mengendorse satu project dan omsetnya naik 2 kali lipat. Dan mungkin bukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Memang benar. Dia dengan menggunakan formula yang sama, dia pikir dia pintar menggunakan formula itu untuk kasus klien-klien yang lain. Mau hotel, mau kafe dipukul rata. Ya berantakan pasti gitu ya. Apalagi kalau tadi bicara soal retail gitu ya. Nah, makanya di kasus pakar jasa ya sebenarnya digital agency yang lain itu benar-benar harus cermat dan mereka saya pikir kalau pakar jasa ini sudah ini ya sudah cukup lama dan beberapa digital agency yang di Jakarta yang sudah cukup besar itu sudah mengantisipasi untuk KOE-nya termasuk manajemen ekspektasi. Karena ekspektasi kadang-kadang liar kalau nggak di-manage ya. Nah, pengennya oke, digital marketing besoknya udah pasti laku rame ya. Belum tentu. Kamu apa dulu, cara menawarnya bagaimana, pricingmu bagaimana. Saya ambil case begini. Ada satu case di mana satu dia brick and mortar juga sih. Dia punya bisnis retail, dia online dan juga offline. Saya bahas yang offline-nya aja yang menarik ya. Online-nya mungkin tidak ada fenomena yang terlalu menarik. Di bisnis offline-nya dia jual ya seperti swalayan, dia sebenarnya ada peralatan rumah tangga, tapi juga ada fashion-nya. Tapi kemudian dia memutuskan untuk fokus ke fashion. Peralatan rumah tangganya ada, tapi mungkin cuma 10% dari semua produknya di store itu. Dia akhirnya jadi toko fashion. Nah, toko fashion identik dengan baju, identik dengan apa, jaket, gaun dan segala macam lah. Anda bisa membayangkan toko fashion itu kayak gimana. Jadi tetap ada peralatan rumah tangga, cuma di pinggir-pinggir begitu. Nah, bisnis ini sudah cukup lama jalan ya. Saya kalau nggak salah 18 tahun sudah berjalan dan cukup sukses sejak awal pembukaan. Bukan di tahun pertama, di tahun kedua, tiga, dan seterusnya itu cukup ramai toko ini. Saya nggak sebut nama tokonya ya. Toko ini ada di Jakarta Selatan. Nah, store-nya ada di Jakarta Selatan. Nah, kemudian setelah 18 tahun sukses, ya, mulailah sepi. Ini cerita sebelum COVID. Ya, kalau sepi karena COVID itu bisa jadi kadang memang sepi beneran karena COVID, kadang cuma buat alasan. Karena dia salah strategi. Ya. Tapi sebelum COVID, jauh sebelum COVID, ya 2014, itu sudah sepi. Sepi, turun terus trafficnya dan omsetnya. Nah, ternyata dia bingung gitu. Wah, ini kenapa nih? Strategi sama nih ya. Kita promosi, kita diskon, sama semuanya. Kenapa? Apa yang salah dengan kita gitu? Kayak pesaing juga nggak nambah-nambah banget, produk kita tetap unik. Kenapa jadi sepi tiba-tiba? Dan sepinya tuh terus 3 tahun turun terus nih setiap kuartal. Akhirnya mulailah cari konsultan. Ya, sama konsultan dianalisa. Oh begini Pak, produknya kurang update. Sekarang lagi tren kayak fashion Korea Pak. Gitu. Bapak coba masuk ke sana. Jepang kasih juga Pak masuk. Gitu. Jadi Bapak harus mengeluarkan anggaran yang lebih banyak, berani ambil risiko untuk mengikuti tren Pak. Nah, udahlah dia mengikuti konsultan marketing, dia lakukan pembelanjaan, ya biasalah dia pasti pergi ke ya negara-negara yang manufacturing murah ya seperti China, Vietnam ya. Dia ambil barang, dibuat K-pop-K-popan. Di K-pop ada sedikit ada kalau dulu itu harajuku-harajukuan gitu ya. Di Jepang-Jepangan. Singkat cerita tambah gagal. Jadi setelah konsultan itu ngomong tambah gagal di bisnis. Wah, kenapa nih Bang gagal? Akhirnya nggak puas konsultannya digantilah. Pegawainya ngomong, Bapak sebenarnya bukan butuh konsultan, Anda butuh agensi. Loh, apa itu agensi? Sebuah usaha yang menjalankan strateginya Bapak, tapi dengan kemampuan teknisnya dia. Jelaskan apa maksudnya? Itu Pak ada namanya digital marketing agency. Ya udahlah dibenerin sosial medianya, lebih ramah ke generasi muda. Dia jadi punya website, dia shoppingnya jalan dan segala macam. Singkat cerita penjualnya di Shopee sepi sekali, di sosial media cuman bagus tapi ya branding juga nggak jalan, selling juga nggak jelas KPI-nya apa, dan efeknya ke store nggak ada, nyaris nggak ada gitu. Jadi adanya cuma klaim-klaim, kita sudah mendatangkan traffic sekian Pak, klaimnya dari mana? Ini nggak bisa ngukur.
Nah, jadinya digital marketing agency cuma bertahan 5 bulan, di-cut lah sama bos. Nggak ngefek, percuma. Panggillah konsultan lain lagi. Nah, konsultan yang ini lebih detail, ada aroma akademis, jadi dia seorang dosen, akademisi murni, riset, dia meriset semuanya. Berapa kali turnover-nya? Gitu. Kapan di mana konsumen Anda repeat order? Jadi disurvei semuanya, diriset pikiran-pikiran konsumennya, jadi cara berpikir akademis ya. Kemudian diambil sampel, ditambah lagi sampelnya, kemudian dijadikan tabulasi, dijadikan grafik, visual grafis yang menarik, dianalisa. Kapan pelanggan membeli, kapan pelanggan tidak membeli, alasannya apa, kenapa, dan kenapa pelanggan ada yang mau mereferensikan ke orang lain, ada yang paling anti mereferensikan produk Anda. Apakah pricing-nya tepat sesuai dengan daya beli pelanggan, semuanya disurvei dan diriset. Bahkan dia melakukan namanya FGD, ya, forum group discussion, tapi versi kecil. Jadi di tengah store, karena store-nya, tokonya cukup besar, dijadikan kayak mini gathering gitu ya. Cuman muat mungkin 12 orang di situ, dikasih giveaway bagi siapapun yang mau kasih saran. Gitu ya. Udah, dia melakukan itu dan biaya risetnya cukup besar dan dia melakukannya berbulan-bulan untuk riset gitu. Semuanya dihitung sama dia. Ya. Timing pelayan waiters storekeeper-nya jalan ke depan, pelayanan kasir itu semua dihitung. Jadi, wah ini terlalu lama, potong berapa detik ini harusnya kasir. Itu semua dihitung, rigid banget. Dan cuman bagus di atas kertas, nggak ada hasil juga. Bagus ya terkesan, papernya tebel, ya kalah dosen lah bikin tesis sih. Tebel, dibaca, ownernya baru baca halaman kedua udah pusing. Anda ini nulis apa? Semuanya grafik, angka. Saya nggak ngerti. Iya Pak, tapi ini kalau Anda jalankan, tapi nggak ada hasilnya, itu percuma. Di-cut lah. Gitu. Udah, yang terakhir putus asa, ada satu orang menyarankan, Pak, coba orang ini, Pak. Orang ini nobody sih. Maksudnya nobody dalam artian dia bukan seorang pakar apa, dia nggak punya branding yang... Tapi orang ini cukup dikenal di beberapa circle, Pak, di bisnis retail. Ini orangnya sudah tua, pengalaman, Pak. Dan kalau ditanya metodologinya kayak gimana, metode risetnya gimana, metode surveinya, kemudian metode analisisnya, dia nggak ngerti, Pak. Dia nggak punya. Dia orang lama, Pak. Orang lama, ya, tapi ada ilmunya. Tapi ilmunya disebut apa kita nggak tahu, Pak. Dan dia bukan orang-orang yang di branding di sosial media kayak zaman sekarang banyak semuanya coach begitu dia nggak punya titel seperti itu, bahkan dia nggak punya sosmed. Coba Bapak panggil orang ini. Biayanya lumayan mahal, Pak, tapi hasilnya bagus. Oh nggak percaya dia, udah capek lah, nggak usah lah. Tapi ada juga orang terdekat dia sebenarnya pesaing bisnis dia, tapi masih keluarga, jadi sama-sama bisnis fashion. Oh ya orang ini bagus kok, pakai aja kan, nggak akan nyesel, mahal tapi nggak akan nyesel. Yang dia lakukan, orang ini memang sudah usia 65 tahun ke atas, santai orangnya, tenang gitu ya, punya karisma, ya. Dipanggil, datang ke tokonya, dia jalan, dia bilang, kasih saya waktu 40 menit. Saya mau jalan-jalan ke tokomu, mau duduk, mau lihat-lihat. Ya, 40 menit ya, pulang muter. Orang pikir kamu ngapain sih, gitu ya, muter, jalan ke depan. Jadi di depan toko dia jalan 150 meter. Balik lagi, masuk. Jalan lagi 150 meter. 40 menit, tepat. Masuk, dia bilang, ketemu masalahnya, trafficnya nggak ada masalah, rame di depan, sampai 150 meter, rame, bagus. Toko yang lain rame, kamu doang yang sepi. Produkmu, saya nggak ngerti fashion, tapi nggak ada masalah. Cuman gini, kamu mau nggak dengerin nasihat saya, kamu lakukan, kamu lihat hasilnya. Tapi saya butuh 5 bulan untuk kelihatan hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, nggak usah dibayar. Jadi saya bayarannya 5 bulan lagi, nggak usah sekarang. Sekarang kamu bayari uang ongkos saya di jalan aja. Karena dia di luar kota dipanggil kan ke Jaksel. Jadi panggil ke Jaksel, dia, kamu ongkosi perjalanan saya, bayaran saya kalau berhasil aja. Oke, problemnya apa Pak? Satu, ya, dia bilang ada beberapa. Satu, nata rakmu itu tidak membuat orang nyaman untuk keliling. Penataan rak yang depan. Jadi setelah saya 5 langkah masuk ke tokomu, saya tidak menemukan alasan saya untuk jalan terus. Saya coba beberapa kali, saya juga nggak menemukan. Saya lihat pelanggan-pelanggan tadi juga sama.
5 langkah kok muter balik ya. Jadi saya penasaran. Saya coba pakai perspektif ibu-ibu, cewek-cewek yang datang ke sini. Kok saya mati begitu? Saya nggak perlu CCTV, nggak perlu analisa macam-macam, kok alasannya begitu. Penataan rakmu di depan itu tidak cukup menggoda, cukup luas untuk orang mengeksplor dalam. Yang kedua, pencahayaanmu. Oh, Pak, pencahayaan sudah kita ganti. Katanya konsultan yang kemarin memang kurang terang. Iya, Bos. Terlalu terang. Pencahayaanmu perlu soft, shootkan di manekin-manekin, khususnya manekin anak yang ini, model-model kayak gini. Kenapa? Kebanyakan family yang datang, ibu-ibu pengen membelikan anaknya, sehingga ketika melihat manekin anak, dia membayangkan anaknya pakai itu kayaknya keren, kayaknya lucu. Pencahayaanmu terlalu terang, soft kan disorot di sini. Agak soft sedikit. Itu hal kedua. Pak, dipotong sama ownernya. Pak, konsultan yang kemarin nyarankan ada event, nggak usah macam-macam. Pak, diskon gimana? Nggak usah macam-macam. Dilihat, diskon mau bikin apa? Ditunjukkan kan diskonnya kan. Loh, itu Pak yang di belakang Pak. Gitu. Dilihat, diskonnya Pak, nggak tanggung-tanggung 90% diskonnya. Jadi potongan harga di 90%. Nah, dilihat apa yang didiskon itu ada sepatu, ada tas, ya. Kemudian dilihat, oh pantas kamu diskon 90%. Kamu nggak ingin barang ini numpuk di gudang, ini sepatu udah pada kuning-kuning, gitu, baju sudah nggak layak dijual sebenarnya ini ya. Dikasihkan orang belum tentu mah, kamu diskon ya nggak laku juga. Ya Pak, tapi daripada barangnya numpuk di gudang, ya tapi percuma. Ini menunjukkan bahwa brandmu, kita ngomong brand management, brand tokomu itu tidak komitmen pada kualitas. Sehingga kamu komitmen hanya pada transaksi. Barang yang sudah sebenarnya tidak layak dijual, kamu paksa jual dengan diskon 90%. Itu merusak brand. Paham ya? Jadi itu yang dikatakan. Setelah itu dirubah semuanya, ya, dari segi lampu, dari segi penataan rak dirubah. 3 bulan naik 180% omset. Kalau ditanya, dari mana kamu punya ilmu seperti itu? Pasti jawabannya feeling. Saya udah puluhan tahun melakukan ini. Gitu. Nah, itu menunjukkan begini, teman-teman. Memang kalau kita bicara teknologi yang lalu ya, kayak AI dan segala macam, itu loh kadang-kadang intuisi itu yang berbicara. Gitu. Bukan kadang-kadang, sering sekali. Gitu. Jadi orang itu kalau sudah biasa mengobservasi, itu punya feeling kuat. Dan bagaimana dia mengantisipasi hal yang gagal, kadang-kadang hanya karena dia sering mengalami kegagalan. Ini bukan hanya ya, kegagalan itu bukan hanya ya, sering mengalami kegagalan, sering salah, dia punya intuisi dan dia juga berhasil juga gitu. Jadi di dunia bisnis, di dunia analis, di dunia observan, di dunia marketing itu marketing researcher itu juga sering terjadi gitu. Jadi beberapa orang yang dibayar mahal bukan hanya hal-hal yang sifatnya terukur, nah akademis kadang-kadang yang kayak oh ini yang salah, dia baru setengah jam datang, 40 menit datang, oh ini yang salah gitu. Daripada yang dihitung berbulan-bulan. Ini ada satu cerita dari saya nggak bicara case-nya dan orangnya siapa, cuman satu cerita yang menginspirasi saya dulu untuk fokus untuk belajar marketing dan brand, suatu identitas. Ketika Anda melakukan diskon besar-besaran, belum tentu itu tindakan yang benar. Kadang-kadang malah itu menunjukkan, oh iya kamu diskon karena kamu menjudge transaksi, tapi kamu nggak peduli terhadap kualitas produknya yang kita pakai. Hati-hati. Terakhir, Bu Satya, silakan. Apa masih ada? Baik Pak Hari, sebenarnya masih ada, cuman untuk Pak Rifan tadi mohon izin untuk tidak bisa Oh, karena oke, belum oke. sampai rumah begitu. Jadi untuk Siap. yang booking sudah selesai Pak. Siap, saya lanjut berarti ya Bu Satya ya. Baik, silahkan Pak Hari. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Tidak apa-apa yang belum bisa presentasi. Saya beri info ya, tadi belum datang waktu saya jelaskan bahwa kita akan UAS hari ini. Tapi kalau Anda tidak bisa mengerjakan, jadi waktu UAS adalah jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Ya, 1 jam. Kalau Anda bisa menyelesaikan 30 menit awal, akan ada poin plus. 30 menit awal itu berarti jam 8 sampai jam 8.30. Selesai, submit sebelum setengah 9. Ya, paham ya? Sebelum setengah 9, submit atau kumpulkan.
itu Anda akan mendapat nilai plus. Nah, sekarang pertaruhannya adalah apakah dengan Anda mengerjakan cepat itu sudah benar? Apakah lebih baik Anda mengerjakan lebih lambat tapi cermat, tapi teliti? Ya silahkan. Anda mau ambil langkah yang mana? Kalau misalkan Pak katanya kerja lebih cepat itu dapat bonus betul, 30 menit di awal dapat bonus. Cuman kalau ngerjakan asal kemudian nilainya di bawah ekspektasi Anda itu juga menjadi pertaruhan kan, jadi resiko. Nah, waktu pengerjaannya untuk soal UAS multiple choice atau soal berganda itu maksimal nanti submit atau pengumpulan jam 9 waktu Indonesia Barat. Barangkali di sini ada yang waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, disesuaikan ya waktu Indonesia Barat. Ya, jam 9.00, jam 21.00 WIB. Submit ya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu mungkin ada yang tanya, Pak, saya mulai ngerjakan jam 9 kurang 5. Ya kan, nutut pasti ya. Jadi submit, klik, kumpulkan atau kirimkan. Atau submit kalau Anda menggunakan versi yang Inggris, itu jam 21.00. Begitu Anda lewat, walaupun Anda bisa ngerjakan malam ini, begitu Anda belum mengumpulkan jam 9, maka mohon maaf, Anda masih bisa mengikuti UAS, tapi dengan soal yang berbeda. Soal yang berbeda bukan pilihan berganda, yang pasti lebih effort, lebih sulit dalam mengerjakan, lebih membutuhkan upaya, dan baru diumumkan besok. Besok jam berapa tunggu, karena besok saya pagi itu ada beberapa kegiatan dan ada rapat juga ini ya, kita mau akreditasi SK. Jadi ada beberapa agenda di pagi hari ya, saya ada bimbingan PKL juga besok. Ya, mungkin setelah itu baru saya umumkan tugasnya apa. Jadi kalau Anda jam 9.00 malam ini belum submit, Anda mau mengerjakan malam ini nggak bisa. Ya, jadi Anda mau mengerjakan formulir Google Form yang nanti saya bagikan di atas jam 9 jelas tidak bisa. Ya, tapi kalau Anda ngerjakan jam 9 kurang seperempat, Anda yakin bakal selesai jam 9, ya silakan dikerjakan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi singkat cerita Anda kerjakan maksimal jam 9.00 WIB. Ya, kalau telat ya sudah Anda tetap bisa ikut UAS tapi besok ya. Soalnya bakal lebih susah. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan daripada nanti kita cut waktu bisa di kolom komen nanti saya jawab ya mengenai UAS-nya. Tapi malam ini saya review sedikit ya Bapak Ibu sebelum kita mengerjakan ke soal UAS-nya. Nanti soal UAS, oh ya, saya UAS linknya saya bagikan di kolom komentar atau kolom chat Zoom ini ya. Jadi silakan di-copy nanti. Bapak Ibu, di dua pertemuan terakhir kita sudah membahas majalah marketing e-magazine. Ini memberikan insight menarik dan panjang ya dalam dua pertemuan karena isinya cukup banyak dan rekan-rekan memang saya ajak untuk baca majalah marketing ini sebagai studi kasus ya, case study. Karena ini memang artikel-artikel yang up to date sesuai perkembangan zaman banget ya dan bagus untuk memperkaya wawasan kita mengenai chatbot, AI, dan teknologi yang lain ya dari aspek marketing specifically ke brand management. Sebelum itu di awal saya juga sudah menyampaikan materi mengenai SDL. Bapak Ibu semoga ingat tentang SDL dan semoga presentasi saya terlihat Service Dominant Logic. Tentu saya tidak akan menjelaskan detailnya ya karena tidak mungkin ya 4 pertemuan saya rangkum dan saya ceritakan detailnya, tapi intinya SDL, Service Demand Logic ini karya Prof. Stephen Fargo, ini menyampaikan bahwa sebenarnya semua bisnis itu menjual layanan. Ya. Semua bisnis itu menjual service atau layanan. Tapi kenapa ada yang dagang? Kenapa ada yang jual barang? Barang itu digunakan sebagai sarana atau sebagai media. Contoh, semua bisnis adalah layanan. Karena semua bisnis menyelesaikan masalah. Ya, Anda menjual celana jeans. Anda menyelesaikan masalah orang-orang ya mungkin kalau pakai celana kain kurang nyaman, terlalu terlihat resmi atau bahkan cepat sobek. Atau masalah itu bukan selalu masalah jeansnya sobek, jeansnya mudah lubang, bukan.
Tapi juga masalah seperti saya kurang percaya diri kalau pakai celana kain karena saya terlihat cupu sekali, terlihat terlalu resmi di kantor. Saya ingin, nah, mengatasi rasa keinginan itu juga mengatasi masalah. Ada keinginan kan? Ketika Anda jual celana jeans, Anda mengatasi masalah itu. Dan ada lagi masalah. Saya suka jeans, tapi saya nggak suka yang terlalu gelap warnanya. Saya suka yang terang, agak putih, tapi agak abu-abu. Wah, definisinya susah lah. Pokoknya warnanya kayak gitu. Ya, jadi kelihatan trendy dan pas sekali di mulai dari paha sampai kaki bawah saya. Caranya kan nggak gampang. Ya benar-benar fit gitu dan bagus. Bukan terlalu terlihat kecil, tapi bagus dipakai. Nah, ketika menemukan jeans Anda dengan warna yang cocok, itu Anda menyelesaikan masalah dia. Dah, cari di beberapa mall, nggak ketemu Anda. Nah, artinya bisnis Anda menjual layanan, melayani orang-orang yang membutuhkan spesifikasi seperti itu. Artinya juga, barang Anda, jeans Anda yang bisa dipegang itu, blue jeans Anda yang bisa dipegang, itu hanya media untuk memberi pelayanan tersebut. Karena Anda punya barangnya, maka Anda bisa mengirimkan layanan Anda pengguna jeans yang membutuhkan jeans seperti itu. Sepatu juga begitu. Sepatu ukuran 45 susah dicari. Beberapa toko nggak menyediakan. Atau ukuran bahkan lebih besar 46, 47. Tapi Anda menyediakan dan membuat orang happy. Itu berarti pelayanan, membuat orang happy pelayanan. Sepatunya hanya sebagai media untuk membuat orang happy. Untuk Anda bisa melayani dia di rumahnya dia dan dia menggunakan sepatu itu untuk pergi ke kantor. Itu inti dari SDL, Service Dominant Logic. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai service quality. Kalau ini saya singkat ya waktu itu karena saya banyak bahas untuk diskusi. Tapi service quality itu tidak hanya yang terlihat, tapi juga ada faktor empati yang terkuat. Yes, bukan yang terkuat, yang sering kali menjadi hasil riset yang kuat untuk membuat orang merasa nyaman dengan produk, dengan brand Anda. Dimana ada kecepatan, responsiveness, dan lain-lain. Ya. Kemudian brand equity, wah ini saya nggak buka ya, brand equity itu ada piramidnya, yang tengah yang bawah awareness, kesadaran, kemudian ada image, ada judgment, penilaian, dan citra. Jadi kalau di piramida brand equity, itu tengah kan awareness, kesadaran, pemahaman, pengenalan. Kalau orang nggak aware berarti nggak kenal, nggak paham Anda jualan apa. Di atas ada judgment, kemudian majority, terus sampai atas namanya resonance, mengenai hubungan. Ya, sebelumnya ada feelings juga. Ya. Jadi resonance itu mengenai relasi Anda dengan pelanggan, brand dengan pelanggan, hubungan relasi. Ingat cerita saya tentang Harley Davidson, yang tangga saya pembeli pelanggan Harley Davidson, semuanya tentang Harley. Dia merasa terikat dengan Harley, dia cinta sekali produknya. Harley mengeluarkan aksesoris apa, kadang gantungan kunci yang nggak penting dia beli walaupun mahal. Dia impor dari Amerika. Jadi dia beli di website. Pagernya ditulis Harley Davidson, menunjukkan kebanggaan dia. Oke, ya, berikutnya saya membahas mengenai value co-creation. Nah, ini ya, bagaimana bisnis itu menggandeng, bermitra dengan pelanggannya untuk menyediakan produk yang lebih baik, terdiri atas barang dan jasa. Yuk, kami kurang apa? Ayo kita lakukan bersama. Yuk kita gathering, kita ngobrol. Kritik produk saya tidak masalah. Selanjutnya kita perbaiki bersama-sama. Atau melibatkan mereka untuk mendesain produknya, kayak Lego lakukan. Coba kamu desain produknya, kamu gambar, atau kalau perlu kita bikin kompetisi menggambar, nanti kita wujudkan jadi produk. Itu co-creation. Kerjasama untuk melahirkan satu nilai, satu pencapaian bersama. Ya. Nah ini ya, jadi ada Nike juga melakukan itu, kemudian dia bikin Adidas, Nike kadang-kadang bikin semi maraton atau 10K maraton, bukan full maraton, karena dia butuh ngobrol dengan pengguna sepatunya, running shoes-nya. Gimana? Kurang apa soal sepatu itu? Ya, itu yang sudah saya jelaskan dan kita bahas bersama-sama. Masukan dari teman-teman kemarin juga sangat penting. Kemudian kita terakhir membahas juga customer experience. Nah, di sini ada touch point di mana kita merasakan kehadiran brand itu lewat social media, website, app, atau langsung ke store, atau word of mouth ya, dari kedok tular, mulut ke mulut. Ya, tadi ada awareness, ya sama sebenarnya istilahnya sama, cuman ini mulai kita akhirnya membahas soal Zappos. Ya, satu perusahaan
sepatu, tapi dia berinvestasi pada customer experience. Dia mau gila-gilaan memikirkan dan menghadirkan bagaimana harusnya pelanggan merasa semakin nyaman dengan kita, dan dia kepo habis-habisan di situ. Dan mereka mengaku bahwa kita bukan perusahaan sepatu, kita perusahaan jasa, kita perusahaan layanan, kita perusahaan yang memberikan kebahagiaan untuk pelanggan kita. Anda nggak usah ngomong sepatu, nggak apa-apa, yang penting Anda connect dengan kita. Dan SDL sangat menghargai relasi, sama seperti Zappos. Menghargai relasi, menghargai interaksi. Sebanyak mungkin interaksi dia ciptakan. Itulah bagaimana dia menciptakan satu ilmu yang mendasari strategi-strategi mereka ke depan. Ya, jadi mereka menyadari bukan perusahaan sepatu, tapi perusahaan layanan, dan mereka berinvestasi sangat besar di customer experience. Bapak Ibu, itu review singkat dari saya 15 menit ya. Semoga membantu Anda untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari bersama, apa yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, sekarang saya mau share, saya mau bagikan soal. Tunggu sebentar. Silakan, ada pertanyaan? Halo Pak Hari, Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yusi, saya dari manajemen tahun 2024. Ya, ya. mungkin back to awal apa namanya awal kuliah tadi ya Pak ya. Kan tadi disebutkan kalau misalkan tidak mengikuti beberapa kali pertemuan mata kuliah itu kita tidak dari sisi manajemen itu istilahnya tidak bisa meloloskan Hmm, gitu ya Pak ya. hmm, hmm. Nah, kebetulan saya memang beberapa kali kan tidak bisa menghadiri karena memang suatu kerjaan yang urgent setiap hari Rabu gitu. Karena saya biasanya WFH, tiap Rabu sama Kamis itu WFO gitu, Pak. Jadi memang benar-benar di kantor itu biasanya sampai malam. Nah, apakah terkait hal itu ada bisa diganti dengan tugas atau apa gitu ya, Pak ya? Karena sebenarnya meskipun belum bisa ikut ya, misalkan hari Rabu tuh saya tiap weekend itu selalu chat Mbak Satya gitu, apakah ada tugas yang bisa dikerjakan atau gimana gitu sih Pak, gitu. Satu, Mm. kalau masalah pekerjaan, setiap ada orang yang izin, alasannya pasti kerjaan, gitu ya. Mm-mm. Yang kedua, Betul. kalau memang sering nggak masuk, tidak bisa digantikan dengan tugas. Jadi nanti kita lihat dari nilai UAS dan dari sisa pertemuan yang masuk, apakah ada partisipasi. Itu jawaban saya. Oh, kalau sisa pertemuan itu berarti setelah ini bakal ada Oh, pertemuan nggak gitu. ada. Ini hari terakhir. Ini hari terakhir. Berarti itu hitungannya gimana Pak untuk next pertemuan itu? Sisa pertemuan yang Anda masuk, yang Anda terlihat masuk. Oh gitu. Ya, Tapi kan yang ini, Anda terlihat masuk, misalkan 3 pertemuan, ya 3 itu kita hitung apakah di situ ada partisipasi apa enggak. oh gitu, oke oke. Ya, Oke, oke oke oke. gitu ya. Hmm. Karena kalau memang nanti bisa diganti tugas, berikutnya semester depan ada kelas lagi, kelas saya sepi kelasnya. Oh gampang, nggak usah masuk, nanti bisa diganti tugas. Kan begitu nanti. Jadi nggak fair buat orang yang lain. Gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke Pak, terima kasih. Suara Pak Hari Masih mute, Mbak. Masih mute, Pak. Oke, sorry, ke-mute. Baik, ini terlewat 3 menit, nanti kita genapkan aja, saya kasih toleransi 5 menit, jadi nanti ada 9,5 menit untuk pengumpulan submit pada malam ini terakhir. Kemudian untuk fase pertama yang tadi saya bilang setengah jam pertama dapat bonus poin itu juga sama, jadi 20,35 nanti jatuhnya. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau ada case tertentu bisa japri ya, tapi supaya tidak mengulur-ngulur waktu, saya sampaikan link soal UAS. Silahkan dilihat di kolom komentar. Silahkan dilaporkan kalau Anda nggak bisa masuk. Kalau Anda bisa masuk, bisa segera dikerjakan pengisian nama dan NIM nanti di tengah-tengah soal. Silahkan. Mulai dari sekarang bisa dikerjakan. Setelah Anda mengerjakan nanti langsung keluar nilainya. Kalau misalkan nilainya kurang maksimal, kalau Anda sudah sering partisipasi, jangan khawatir. Kita akan bantu. Karena poin-poinnya, nabungnya sudah cukup banyak. Gitu ya. Oke, kalau sudah bisa masuk semua, saya ucapkan selamat mengerjakan. Saya pamit undur diri. Nanti kalau ada apa-apa, bisa chat ya. Supaya tidak mengganggu mahasiswa yang lain.
Good luck. Terima kasih banyak Pak Hari. Selamat mengerjakan teman-teman. Oh ya Pak Hari, ini Ya, apakah langsung ditutup atau bagaimana ya Pak ya? ya, ketika nggak ada masalah, teman-teman bisa ya masuknya ya, loginnya bisa. Bisa, Oke, Pak. Bisa ya, jadi ya berarti sudah saya unlock tadi ya, saya takutnya belum saya unlock. Baik, ketika nggak ada masalah, bisa dikerjakan pas jam 20.5, kita tutup Bu Satya ya. Terima kasih partisipasinya. Oh, foto dulu Bu Satya ya. oh iya, tuh. Ya, sorry, saya lupa. Sebelum mengerjakan foto dulu. Bentar. Yang bisa open cam bentar ya, kita foto terakhir untuk Oke, menutup bentar ya slide teman-teman. ini. Sini baru nyala Pak. Oke. Baik teman-teman, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cukup teman-teman. Sudah saya Oke, buat. sip. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Hari kerjasamanya dan selama ini. teman-teman. Selamat mengerjakan, semoga nilainya maksimal. Dan kita ketemu di semester berikutnya. Terima kasih. Pak Hari. Terima Terima kasih, kasih Pak Hari. Pak. Terima kasih Pak Terima Hari dan Satya. teman-teman kasih, Bu semua. Satya. Selamat mengerjakan.